Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan serta menjelaskan 6 peta konsep bimbingan dan konseling anak usia dini. Peta konsep yang pertama adalah hakikat dan urgensi bimbingan konseling dalam pendidikan dasar. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian hakikat bimbingan konseling, prinsip-prinsip bimbingan konseling, dan tujuan bimbingan konseling. Nah, pengertian hakikat bimbingan konseling adalah bimbingan adalah suatu bantuan atau tuntutan. Nah, kalau konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya melalui konselor. Nah, dan yang terakhir, bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya terintegral dan tak terpisahkan. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Dan bimbingan merupakan proses menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Selanjutnya, bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan, serta bimbingan diberikan pada semua anak. Dan kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak. Bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi, dan bimbingan harus fleksibel tentunya. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling memiliki tujuan. Itu ada 4 tujuan. Yang pertama adalah agar mengenal anak tersebut. Nah, di sini agar kita mengenal bagaimana karakter dan bagaimana permasalahan anak tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, di sini kita bisa mengembangkan potensi anak tersebut dengan cara melihat di mana anak tersebut memiliki bakatnya. Dan selanjutnya adalah mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Nah, inilah tujuan bimbingan konseling, di mana anak-anak yang memiliki kesulitan atau memiliki masalah dalam hidupnya, di situ kita bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Dan terakhir adalah tujuan bimbingan konseling menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk melanjutkan ke lembaga berikutnya. Lembaga berikutnya itu seperti ke sekolah dasar dan tingkat-tingkat berikutnya. Peta konsep yang kedua adalah fungsi serta ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu fungsi bimbingan untuk anak usia dini dan ruang lingkup bimbingan. Nah, fungsi bimbingan untuk anak usia dini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman itu meliputi A. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. B. Hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. C. Lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. D. Lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Nah, yang kedua adalah fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup bimbingan. Nah, ruang lingkup bimbingan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Nah, bimbingan pribadi sosial ini itu mencakup mempraktikkan keterampilan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal dengan cara menegosiasikan peran, mencoba memperoleh keuntungan saat bermain, atau mengapresiasi perasaan teman lain. Dan yang B itu merespon perasaan teman di permainan di samping menunggu giliran dan berbagi materi serta pengalaman. Dan yang kedua adalah bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini adalah untuk A. Mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. B. Membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Dan C. Mengembangkan cara belajar yang efektif dan membantu anak agar sukses dalam belajar. Nah, yang terakhir adalah bimbingan karir. Jenis karir yang pekerjaan yang kelompokkan berdasarkan terdapat jenis kecerdasan menurut Armstrong, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Yang keempat, kecerdasan kinestesis jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Peta konsep yang ketiga adalah strategi pendekatan teknik dan asas-asas bimbingan konseling. Nah, di sini terbagi menjadi 2, pendekatan strategi bimbingan dan konseling serta asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, pendekatan strategi bimbingan dan konseling antara lain pendekatan krisis. Nah, pendekatan ini
guru menunggu munculnya suatu krisis, baru kemudian dia bertindak membantu murid yang menghadapi krisis itu. Yang kedua adalah pendekatan remedial. Pendekatan ini, guru akan memfokuskan bantuan pada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan murid yang tampak. Nah, yang ketiga, pendekatan ini guru mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Dan yang keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah azas-azas bimbingan dan konseling. Di sini terbagi menjadi 5 azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Asas ini menuntut kerahasiaannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani pelayanan yang diperlukan baginya. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didiknya bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Yang kelima adalah asas kekinian, ialah permasalahan peserta didik murid dalam kondisinya sekarang. Peta konsep yang keempat adalah karakteristik permasalahan bimbingan konseling anak usia dini. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama adalah karakteristik. Di sini perkembangan anak usia dini dibagi menjadi perkembangan moral, perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi, serta perkembangan sosial. Nah, perkembangan moral adalah mampu merasakan kasih sayang melalui rangkulan dan pelukan, meniru sikap, nilai, dan perilaku orang tua, menghargai, memberi, dan menerima, serta mencoba memahami arti orang dan lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau perkembangan fisik biasanya di usia anak mengalami pertumbuhan fisik yang cukup pesat dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perilaku motorik, energik dan aktif, serta membedakan perabaan, masih memerlukan waktu tidur yang banyak, dan tertarik pada makanan. Nah, yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Di tahapan ini, bahasa anak sudah dapat A. menyatakan maksud dalam kalimat yang terdiri dari 4-10 kata. B. mengetahui dan meniru suara-suara, mengerti terhadap kalimat perintah, dan mengajukan pertanyaan, serta menyebutkan nama-nama benda dan fungsi. Nah, yang keempat adalah perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Di tahapan ini, anak sudah dapat mengelompokkan benda-benda yang sejenis dan mengelompokkan bentuk, membedakan rasa, serta membedakan bau. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial anak merupakan hasil belajar, bukan hanya hasil dari kematangan. Selanjutnya adalah permasalahan pada anak usia dini. Di sini ada permasalahan perilaku sosial. Nah, permasalahan perilaku sosial tersebut meliputi maladjustment dan egosentrisme. Nah, maladjustment itu sendiri adalah individu yang penyesuaian dirinya buruk. Nah, anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Ada 2 jenis maladjustment, yaitu 1. Anak puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungan sosial tidak dapat menerima. Misalnya saja anak bersikap sangat bosi, sok kuasa, si anak sendiri tidak merasa ada yang salah pada dirinya, sementara lingkungan tidak bisa menerima itu. Dan yang kedua adalah tingkah laku diterima lingkungan sosial, tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak. Misalnya, anak berpenampilan sopan, ramah, dan memiliki segala perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan, padahal itu bukan tingkah laku yang sebenarnya ingin ia tampilkan. Anak melakukan hal itu karena terpaksa, atau bisa juga karena takut. Nah, yang selanjutnya ada egosentrisme. Egosentrisme ini sendiri adalah bila dia lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, mereka lebih banyak berpikir dan berbicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, tanpa memikirkan orang lain. Peta konsep kelima adalah teknik-teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian pemahaman individu.
kedua, pemahaman individu dengan teknik non-tes. Dan yang ketiga, pemahaman individu dengan teknik tes. Nah, pengertian pemahaman individu itu sendiri adalah pemahaman individu adalah merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, ini merupakan awal hal yang akan kita lakukan untuk melakukan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah pemahaman individu dengan teknik non-tes. Nah, di sini terdapat yang pertama itu wawancara. Di sini kita mewawancara anak tersebut. Yang kedua adalah observasi. Ketiga, angket. Dan yang keempat itu sosiometri. Yang kelima, catatan anekdot. Dan yang keenam, inventory. Yang ketujuh, biografi atau autobiografi. Dan yang kedelapan adalah daftar cek masalah. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja pemahaman tentang individu anak tersebut. Selanjutnya adalah pemahaman individu dengan teknik tes. Nah, di sini melalui teknik tes, yang pertama itu tes inteligensi umum. Yang kedua adalah tes bakat. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh anak tersebut dengan bakat yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah tes kepribadian. Dan yang keempat adalah tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini adalah hasil yang mereka dapatkan selama ini dalam belajar. Yang keenam adalah bimbingan pribadi sosial bagi anak usia dini. Nah, ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian permasalahan anak. Yang kedua, jenis-jenis permasalahan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permasalahan. Yang keempat, teknik penanganan permasalahan. Yang kelima, solusi menghadapi anak yang bermasalah. Nah, pengertian permasalahan anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul dari ketidaksadarannya pada kesadaran. Yang kedua adalah jenis-jenis permasalahannya. Nah, jenis-jenis permasalahan ini sendiri antara lain adalah yang pertama, agresif. Anak yang agresif bukan berarti tidak bermasalah ya. Dan yang kedua adalah anak yang penakut. Dan yang ketiga, hiperaktif, gagap, tantrum, dan pemalu. Nah, kadang anak yang hiperaktif bisa juga pemicu permasalahannya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permasalahan anak, yaitu adalah yang pertama, faktor fisik. Nah, di sini kadang yang bisa mempengaruhi permasalahan anak adalah faktor fisik, karena anak jika memiliki kekurangan fisik, maka dia akan merasa bahwa ia bermasalah. Dan selanjutnya adalah faktor fisikis dan sosial. Nah, selanjutnya yang teknik penanganan permasalahan. Cara penanganan permasalahan ada yang pertama, latihan, permainan, dan yang ketiga, saran dan nasihat. Nah, di sini anak tersebut diberi saran serta nasihat agar anak tersebut bisa lebih baik. Yang selanjutnya yang keempat adalah pengondisian, dan yang kelima, model dan peniruan. Nah, serta yang terakhir adalah solusi menghadapi anak yang bermasalah. Solusinya adalah yang pertama, sadar dan menghargai emosinya. Yang kedua, melihat emosi negatif. Yang ketiga, peka terhadap keadaan emosi anak. Yang keempat, tidak bingung atau cemas. Dan yang terakhir adalah tidak meremehkan. Nah, itulah tadi 6 peta konsep bimbingan dan konseling anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.